Bab 891 Mimpi Buruk Pendatang Baru. Penjelasan Violent Bear tentang penjatahan Battle Point harian benar. Namun, itu adalah langkah kecil dari Secret Pavilion. Memang benar ada total 350 slot untuk sistem pelatihan simulasi kali ini. Memang benar bahwa sistem pelatihan adalah tanah suci untuk peningkatan yang cepat. Namun, untuk menghadapi lawan yang layak selama sehari, seseorang membutuhkan setidaknya 100 poin. Meski begitu, itu hanya cukup untuk membeli lawan realem setengah langkah perbaikan. Untuk mendapatkan 100 poin atau lebih setiap hari, satu harus berada di peringkat 200 teratas. Di antara 350 orang yang berpartisipasi dalam sistem pelatihan kali ini, 200 orang adalah anggota Pavilion Rahasia. Para elit ini, yang dipelihara oleh Pavilion Rahasia, telah menunjukkan standar tempur yang relatif tinggi. Sekarang, mereka telah menerima awal lebih dari sebulan di sistem pelatihan ini. Sederhananya, anggota dari guild lain tidak memiliki kesempatan untuk mengklaim salah satu dari 200 posisi teratas. Sementara itu, mereka yang berada di peringkat antara 200 dan 300 hanya mampu berlatih setiap hari. Bagi pendatang baru, ini adalah mimpi buruk. Ketika mereka pertama kali bergabung dengan sistem pelatihan, mereka peringkat di bawah 300. Hanya menerima 20 poin setiap hari, pendatang baru harus menunggu selama 5 hari untuk melawan lawan yang layak. Jika mereka tidak membeli paket starter 100 poin, mereka harus membuang lebih banyak waktu untuk membiasakan diri dengan pertempuran sistem pelatihan. Individu hanya bisa membeli paket pemula sekali, dan di antara 10 ahli dalam paket pemula, 8 adalah ahli realem setengah langkah perbaikan, dan 2 ahli realem refinement. Jika pendatang baru dilatih dengan para ahli ini selama 3 hari, mereka dapat meningkatkan teknik mereka secara signifikan. Dengan cara ini, mereka dapat lolos ke salah satu dari 300 peringkat teratas. Meskipun bergabung dengan 200 besar akan sulit, itu sama sekali tidak mustahil. Sementara anggota Pavilion Rahasia dapat menghadapi ahli realem perbaikan setengah langkah paling tidak sekali sehari. Anggota dari persekutuan lain hanya bisa menghadapi satu setiap 2 hari paling banter. Adapun ahli realem refinement menantang, yang membutuhkan 200 poin. Mereka yang berada di 200 teratas hanya perlu menunggu 2 hari, sementara mereka membutuhkan 4. Seiring waktu berlalu, perbedaan antara kedua belah pihak hanya akan tumbuh. Si Feng, jangan biarkan dia menipumu. 100 poin awal kamu sangat penting. Saran Dusin yang cantik dan elegan. Pendatang baru seperti mereka tidak bisa bersaing dengan Bear beruang. Bahkan mereka yang ada di alam perbaikan mengalami kesulitan mengalahkan Berserker. Lagi pula, Violent Bear telah mencapai ranah refinement sejak lama. Para ahli yang baru saja mencapai realem refinement tidak dapat dibandingkan dengan kontrol fisiknya. Meskipun Dusin tidak tahu dari mana guild Si Feng berasal, dia tahu bahwa bahkan para ahli tingkat tinggi guild pun bukan tandingan untuk Violent Bear. Kong Haoran, aku tidak berbicara denganmu sekarang. Aku menawarkan undangan yang tulus kepada adik lelaki ini. Aku yakin dia bukan kucing yang ketakutan seperti kamu, takut menantangku sekalipun. Pada akhirnya, kamu hanya bisa membanggakan kekuatanmu di persekutuan kecilmu, cibir kekerasan. Meskipun pria itu memarahi Kong Haoran karena ketidakmampuannya, kata-katanya dimaksudkan untuk Si Feng. Adik kecil, kamu setuju denganku kan? Bahkan jika dia kalah, itu hanya 100 poin. Selama dia berada di peringkat 300 teratas, dia akan mendapatkan poin itu kembali dalam 2 hari. Meskipun dia tidak akan bisa menghadapi ahli yang layak selama waktu itu, setidaknya dia masih bisa menantang kompetisi peringkat sekali sehari dan berlatih melawan para ahli simulasi yang normal. Kong Haoran, kamu hanya melebih-lebihkan untuk menakut-nakuti dia. Karena kamu tidak ingin pendatang baru melawanku, mengapa kamu tidak mencoba keberuntunganmu saja? Kamu sudah berada di sini selama 5 hari. Aku bahkan akan cacat atribut aku sebesar 10%. Jika kamu menang, aku akan memberi kamu 800 poin. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu memberi aku 100. Bagaimana? Apakah kamu berani menerima tantangan aku? Jika tidak, tersesat. Membiarkan seorang pengecut sepertimu di sini adalah pemborosan dari tempat latihan yang berharga. Kong Haoran berubah pucat saat dia memelototi kekerasan beruang. Namun, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bukannya dia takut bertengkar, hanya saja dia punya kegunaan lain untuk poinnya. Kemarin, salah satu temannya telah bergabung dengan sistem dan jatuh cinta pada provokasi veteran. Pada akhirnya, rekannya itu telah kehilangan poin mereka. Hari ini, dia akhirnya mengumpulkan 100 poin dan berencana membeli paket perdana untuk teman itu. Jika dia kalah dalam pertandingan dengan Violent Bear sekarang, temannya harus menunggu beberapa hari lagi sebelum mendapatkan paket perdana mereka. Cih, kamu seorang pengecut sampai akhir. Violent Bear melemparkan pandangan menghina ke arah Kong Haoran ketika pria itu berbalik untuk pergi. Saudara sekalian, bukankah kamu tidak tulus? Kamu bersedia menurunkan atribut kamu dan meningkatkan taruhan kamu ke 800 poin.
Namun terhadap aku, bukan saja kamu tidak menawarkan untuk menggunakan handicap. Tetapi taruhan kamu juga hanya 500 poin, kata Si Feng lembut ketika dia melirik violen beruang. Oh, kamu ingin korek api? Tatapan kekerasan beruang beralih kembali ke Si Feng, dan dia mulai memperbesar swordsman. Sambil tertawa, dia melanjutkan, tentu. Jika kamu ingin melawan aku akan menawarkan kamu persyaratan yang sama. Mengikuti yang mana? Kekerasan beruang membawa Si Feng ke medan perang. Kenapa dia begitu impulsif? Apakah dia tidak melihat betapa sedihnya kekerasan beruang mengalahkan lawan sebelumnya? Tanya Du Xin, sedikit frustrasi. Dia mungkin melakukannya karena dia tidak ingin badai beruang terus mempermalukanku. Kong Haoran menjawab, merasa agak bersalah ketika dia menyaksikan Si Feng pergi. Setelah berinteraksi dengan Si Feng untuk beberapa orang, ia dapat mengatakan bahwa Si Feng tidak impulsif. Selain itu, dia belum melihat kemarahan atau kebanggaan dalam tatapan Si Feng. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang ketika dia menantang berserker. Ini menunjukkan bahwa dia menyadari kekuatan beruang kekerasan dan hanya menantang pria itu setelah mempertimbangkannya dengan tenang. Beruang kekerasan sangat beruntung. Dia akan mengangkut 200 poin dalam satu hari. Dengan ini, dia bisa mengambil ahli Realm Refinement selama satu hari. Namun, pendatang baru itu cukup pintar. Dia mendapatkan Violen Bear untuk menurunkan atributnya sebesar 10%. Kekerasan beruang telah menginjakkan kaki ke ranah Refinement. Terhadap pendatang baru, cacat 20% tidak akan mengubah apapun, apalagi 10%. Tanpa juga telah mencapai Realm Refinement, pendatang baru itu tidak memiliki kesempatan. Semua orang di aula utama memiliki tatapan mereka terpaku pada layar besar, iri di mata mereka ketika mereka menyaksikan Violen Bear. Merah, bukankah menurutmu pendatang baru itu terlihat familiar? Tanya Purple Eye. Ketika dia menyaksikan Si Feng di layar, dia merasa seolah-olah dia melihatnya di suatu tempat. Familiar. Kehilangan Red Feather membuatnya kesal, jadi dia tidak berminat untuk memperhatikan duel baru. Namun, setelah komentar Purple Eye, ia mengalihkan pandangannya ke arah layar. Segera, dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam sambil bergumam, memang. Dia memang merasa akrab, tetapi aku tidak bisa mengingat di mana atau kapan aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saat mata ungu dan bulu merah menyaksikan Si Feng, duel Si Feng dengan beruang kekerasan dimulai. Medan perang diatur di padang pasir. Itu adalah pertarungan terbuka standar tanpa medan yang menguntungkan kedua pemain. Si Feng telah memilih kelas pendekar untuk pertandingan ini, sementara kekerasan beruang terjebak dengan berserker. Namun, kekerasan beruang telah mengurangi atribut keseluruhannya sebesar 10%. Dalam hal kekuatan, dia kira-kira setara dengan pendekar pedang dari level yang sama. Saat pertempuran dimulai, beruang kekerasan menggunakan cas di Si Feng. Berat, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Violen Bear mengencangkan cengkeramannya pada kapak perang dan mengayunkan senjata ke arah Si Feng dengan keras. Meskipun kapak itu tampaknya tidak bergerak cepat, kapak itu menghilang di tengah jalan menuju Si Feng. Akselerasi kedua. Kekerasan beruang cukup percaya diri dengan kemampuan tempur jarak dekatnya. Bahkan dengan atribut yang berkurang, dengan teknik akselerasi kedua, dia bisa mengalahkan pendekar pedang dengan level yang sama dengan mudah. Bahkan seorang ahli jarak dekat yang juga telah mencapai Realm Refinement akan merasa sangat sulit untuk memblokir serangannya, belum lagi pendatang baru seperti Si Feng. Babak 892, melanggar norma. Sangat cepat, serangannya menghilang. Teknik apa itu? Banyak dari pendatang baru yang menyaksikannya terkejut ketika kapak perang beruang kekerasan tiba-tiba menghilang di depan mata mereka. Namun, ketika Red Feather menyaksikan ini, api murka menyala di matanya. Bajingan itu, dia menahanku. Red Feather mengepalkan tinjunya saat dia memelototi Violen Bear di layar. Jika Violen Bear menggunakan gerakan ini untuk melawannya, pertandingan tidak akan bertahan selama 30 detik. Meskipun pendatang baru di aula terkejut, para veteran Secret Pavilion acuh tak acuh. Mereka terbiasa melihat langkah ini. Apakah dia benar-benar harus serius terhadap pendatang baru ini? Dia mungkin ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tapi pendatang baru ini sungguh sial. Dia terpaksa menyadari perbedaan di antara kita begitu cepat setelah memasuki sistem pelatihan. Aku menduga kepercayaannya telah hancur sekarang. Ketika berbagai pejuang membahas pertarungan, kapak perang beruang kekerasan menyerang Si Feng, berulang kali, membuat pendekar pedang itu tidak memiliki kesempatan untuk menarik napas. Dang. Dang, dang. Setelah serangkaian lebih dari selusin serangan, ekspresi Violen Bear menjadi gelap. Dia kemudian mundur, menatap Si Feng yang tidak terluka. Siapa dia? Violen Bear tiba-tiba merasakan tekanan besar dan berat membebani dirinya. Akselerasi kedua adalah teknik serangan yang memanfaatkan bayangan untuk menipu musuh. Bahkan seorang ahli dengan standar yang sama akan berjuang untuk bertahan dari serangannya, namun Si Feng telah memblokir setiap tebasan dan retasan. Namun, ini bukan alasan Bear beruang telah mundur. Ketika dia mengayunkan kapaknya,
pedang Si Feng telah bertemu dengan pedangnya ketika mulai berakselerasi, mencegahnya mengumpulkan cukup momentum dalam senjatanya. Akibatnya, pedang Si Feng dengan mudah menangkis kapaknya, memaksa berserker ke keadaan pasif. Namun, Si Feng tidak punya niat untuk memberikan kekerasan beruang kapan saja untuk beristirahat. Berlari ke depan, dia langsung mengirim chop ke arah Violent Bear, tubuhnya batal karena gerakan berlebihan. Pada saat berikutnya, pedangnya menghilang. Para penonton hanya melihat kilatan cahaya putih meninggalkan tangan Si Feng. Kekerasan beruang panik, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan pedang Si Feng. Namun, dia secara insting menggunakan Whirlwind Slash. Sayangnya, Violent Bear sudah terlambat. Sebelum dia bisa mulai mengeksekusi slash angin puyuh, Bear beruang melihat bunga darah mekar di dadanya. Whirlwind Slash-nya hanya dimulai setelah darah telah mekar. Namun, sebelum kapaknya yang berputar dapat menyerang Si Feng, senjatanya berhenti seolah-olah telah menabrak dinding, menyebarkan percikan api. Penghentian yang tiba-tiba memaksa berserker mundur selangkah. Namun sebelum Bear beruang bisa mengatur napas, lebih banyak darah mulai mekar di dadanya, satu demi satu. HP-nya terkuras habis seperti air yang mengalir. Pada akhirnya, ketika bunga darah ketujuh tersebar di tanah berpasir, Bear beruang jatuh tak bergerak. Saat pertempuran berakhir, Si Feng memperoleh 800 poin pertempuran. Mendorong total poinnya menjadi 900. Apa yang dia lakukan? Banyak elit pavilion berteriak dalam kebingungan mereka. Mengapa kekerasan beruang mati? Hari ini, Si Feng melanggar norma ketidakberdayaan pendatang baru terhadap intimidasi veteran. Violent Bear jelas telah melakukan serangan sepanjang pertandingan, namun dia telah mundur. Dan Si Feng telah mengejar, menumpahkan darah berserker. Melihat luka yang menghiasi tubuh kekerasan beruang, jelas bahwa berserker telah dipotong. Namun, tidak satupun dari mereka yang pernah melihat bayangan pedang meninggalkan tangan Si Feng, menyerang Bear kekerasan. Keheningan mematikan menyelimuti aula utama. Semua orang menatap Si Feng, yang baru saja kembali dari medan perang, dengan ekspresi tercengang. Kamu Feng, betul, dia adalah Ye Feng. Setelah melihat serangan Si Feng, Red Feather menyadari di mana dia telah melihat wajah yang familiar itu. Selain itu, meskipun ada beberapa perbedaan antara penampilan Si Feng dan Ye Feng, ada juga beberapa kesamaan yang samar. Mata ungu juga mengenali Si Feng. Serangan tak kasat mata juga sudah akrab. Mata ungu tidak bisa memikirkan siapapun, selain dari Ye Feng, yang menggunakan teknik itu. Kenapa dia ada di sini? Mata ungu tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Ye Feng mungkin tidak terlalu terkenal di kalangan masyarakat umum domain dewa. Tetapi bagi persekutuan kelas 1 dan kekuatan utama game ini, nama pemuda itu bergema seperti guntur. Purple Eye sudah terpana ketika dia menonton video pertempuran dari Dark Arena. Sekarang dia telah melihat Si Feng bertarung secara pribadi, bahkan jiwanya bergetar. Dalam pertempuran arena gelap, serangan cepat Si Feng dapat dimengerti karena ia memiliki atribut yang bahkan bisa membanjiri monster tua seperti Sirius. Namun, saat ini, ia memiliki atribut dasar pemain level 30 dan tidak memiliki bonus dari senjata atau peralatan. Meski begitu, serangannya masih terlalu cepat untuk dilihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Siapa yang bisa bertahan melawan serangan itu? Mata ungu akhirnya mengerti bahwa Si Feng tidak menang melawan Sirius karena peralatan yang sangat baik. Kekuatan pribadinya sebenarnya setara dengan monster-monster tua itu. Ketika Si Feng kembali ke aula utama, anggota Secret Pavilion tidak lagi memandang rendah dirinya. Hanya ketakutan yang memenuhi mata para elit ini. Di sisi lain, para pendatang baru yang berasal dari berbagai guild bersorak. Anggota The Secret Pavilion telah terus-menerus menggertak dan menekan mereka. Sekarang setelah pavilion kekerasan pavilion telah dikalahkan hanya dengan beberapa langkah, mengapa mereka tidak merasa terbebas dan bersemangat? Si Feng, kamu, bagaimana kabarmu begitu kuat? Tanya Kong Haoran, tergagap dengan gugup saat dia melihat Si Feng berjalan mendekat. Huo Zhengyang dan Du Xin, yang berdiri di samping Kong Haoran, juga menegang saat pendekar pedang mendekat. Seorang ahli, dia adalah seorang ahli absolut. Bahkan jika Si Feng adalah anggota dari kehidupan transendental seperti pavilion rahasia, dia masih akan dianggap sebagai ahli kelas atas. Mereka selalu memandang para pakar mengerikan seperti itu. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari mereka akan bertemu dengan keberadaan seperti itu. Ketika mereka mengingat kembali bagaimana mereka telah berbicara dan tertawa riang dengan pria itu, memperlakukan Si Feng seolah-olah dia adalah junior mereka, mereka sangat malu. Kamu tidak pernah bertanya. Si Feng tertawa. Kamu membiarkan kami membodohi diri sendiri. Jika orang lain mengetahui bahwa kami bertemu dengan kamu seperti ini, mereka akan membagi sisi mereka dengan tawa. Pada akhirnya, Kong Haoran tidak biasa. Dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Apalagi, menurutnya, Si Feng sebenarnya cukup ramah. Dia tidak seperti para ahli puncak yang menyendiri dan sombong itu.
Guo Zhengyang dan Du Xin juga santai setelah beberapa saat dan melanjutkan pembicaraan mereka dengan Si Feng. Ketika yang lain di aula melihat ini, mereka iri pada Kong Haoran dan teman-temannya. Mereka semua memimpikannya persahabatan dengan ahli yang kuat seperti Si Feng. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari seorang ahli kalibernya, mereka bisa mendorong diri mereka ke tingkat berikutnya. Ah, benar. Ada apa dengan kompetisi peringkat? Jangan bilang kita harus menghadapi semua orang di sini setiap hari. Si Feng telah mendengar semua yang dia butuhkan tentang battle points. Namun, dia tidak memiliki petunjuk tentang metode menghasilkan mereka. Jika dia harus berduel dengan begitu banyak orang setiap hari, dia akan membuang terlalu banyak waktu. Selain itu, ia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan dalam sistem pelatihan simulasi. Babak 893, Battle Tower. Kong Haoran dan teman-temannya tertawa ketika mereka mendengar pertanyaan Si Feng. Ada total 350 orang dalam sistem pelatihan simulasi. Jika mereka harus bertarung dengan begitu banyak orang setiap hari, mereka akan mati karena kelelahan. Belum lagi, tidak ada yang punya banyak waktu untuk dihabiskan. Lagi pula, setiap orang di sini adalah seorang gamer profesional. Mereka menghabiskan sebagian besar energi mereka di domain dewa. Kekuatan seorang pemain tidak hanya mengandalkan standar dan teknik tempur. Senjata, peralatan, dan alat juga menjadi faktor kekuatan tempur pemain. Kalau tidak, pemain tidak akan mengejar senjata atau peralatan yang lebih baik. Kompetisi peringkat sistem pelatihan simulasi bukanlah kompetisi antar pemain. Sebaliknya, itu tergantung pada hasil kamu di Battle Tower. Menara pertempuran agak seperti menara percobaan Kolosseum Ilahi, jelas Kong Haoran. Dia kemudian menunjuk ke arah portal besar di tengah aula, mengatakan, itu adalah menara percobaan yang menentukan peringkat kita. Menara pertempuran memiliki total 7 lantai. Semakin tinggi lantai yang kamu raih, semakin banyak poin tempur yang akan kamu peroleh. Pada akhirnya, sistem menggunakan nilai pertempuran untuk menentukan peringkat kami. Di dalam Battle Tower, atribut semua orang dinormalisasi. Namun, kamu hanya bisa memasuki menara sekali sehari, dan peringkat ditentukan setiap tengah malam. Secara umum, kamu harus siap sebelum menantang menara. Kalau tidak, kamu kemungkinan akan dihilangkan dan menyia-nyiakan kesempatan kamu. Jadi, begitulah cara kerjanya. Si Feng tidak bisa menahan minatnya yang semakin besar pada Battle Tower. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Kong Haoran dan bertanya, lantai berapa yang kalian capai sejauh ini? Ini. Kong Haoran menggaruk kepalanya. Dengan canggung, dia menjawab, kami masih di lantai pertama. Apakah itu sulit? Tanya Si Feng heran. Dia bisa mengatakan bahwa standar tempur Kong Haoran cukup tinggi. Meskipun pria itu bukan tandingan Red Feather, dia tidak jauh. Dalam persekutuan kelas 1, dia akan dianggap sebagai ahli kelas atas di sana. Dalam hal menara percobaan Divine Colosseum, setidaknya Kong Haoran akan menjadi ahli lantai 6, namun ahli seperti itu terjebak di lantai pertama Battle Tower. Seberapa sulitkah menara ini? Sebenarnya, semua pendatang baru terjebak di lantai pertama. Hanya grup pavilion yang telah mencapai lantai 2. Sebagai contoh, Violent Bear ada di lantai 2. Namun, ia menempati urutan teratas di antara mereka yang ada di lantai itu, Kong Haoran menjelaskan. Para ahli yang telah mencapai peringkat lantai 3 dalam 100 besar. Peringkat mereka praktis tidak pernah berubah. Yang paling bisa kita lakukan adalah berjuang untuk 200 tempat teratas. 100 teratas adalah monster. Kesulitan menara pertempuran telah ditetapkan sangat tinggi. Aku benar-benar tidak tahu mengapa pavilion rahasia membuat 7 lantai. Aku pernah mendengar itu, bahkan bertahun-tahun setelah pavilion menciptakan sistem pelatihan ini, tidak ada yang memiliki lantai 7. Rekor tertinggi adalah lantai 6. Ketika mereka berbicara tentang kesulitan menara, baik ekspresi Huo Zhengyang dan Du Xin berubah menjadi sesuatu yang buruk. Mereka adalah para jenius yang bangga dengan persekutuan mereka di domain dewa. Pemain yang tak terhitung jumlahnya memandang mereka. Namun setelah bergabung dengan sistem pelatihan simulasi ini, mereka telah terjebak di bagian bawah rantai makanan. Meskipun Kong Haoran telah memasuki peringkat 300 teratas, itu melampaui 2, dan mereka terbatas pada 20 poin yang menyedihkan setiap hari. Pemegang rekor hanya mencapai lantai 6, Si Feng bahkan lebih terkejut. Kekuatan transendental seperti pavilion rahasia seharusnya memiliki beberapa monster tua yang, paling tidak, telah mencapai domain realem, namun bahkan mereka hanya berhasil mencapai lantai 6. Sulit membayangkan betapa sulitnya lantai 7. Saat dia belajar lebih banyak, rasa ingin tahu Si Feng tentang menara pertempuran tumbuh. Karena Si Feng saat ini memiliki 900 poin, ia tidak tertarik pada paket perdana. Paling tidak, dia membutuhkan Void Realm Expert sebagai lawan yang layak. Namun, simulasi ahli Void Realm membutuhkan 1000 poin. Sedangkan untuk pakar domain realm, menghadapi mereka biaya 2000 poin. Setelah itu, di bawah bimbingan Kong Haoran, Si Feng memasuki Battle Tower.
Ketika Si Feng memasuki menara pertempuran, berita tentang kemenangannya yang luar biasa atas badai beruang menyebar seperti api. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya seorang pendatang baru dari persekutuan lain mengalahkan elit pavilion rahasia. Lebih lanjut, Violent Bear adalah seorang ahli yang berada di peringkat 150 teratas. Banyak orang ingin tahu tentang seberapa baik Si Feng akan berada di Battle Tower, bergegas ke Battle Fortress untuk menonton. Karena bocah ini dengan mudah mengalahkan badai beruang, dia seharusnya tidak memiliki masalah mencapai lantai 3. Jika ya, seseorang akan dikeluarkan dari 100 teratas. Bagaimana itu bisa terjadi? Lantai 3 tidak mudah dijangkau. Selain itu, kekerasan beruang telah menyulitkan 10% dari atributnya dalam pertempuran itu. Sial, dari mana guild itu berasal? Dia sangat kuat. Jika dia mencapai lantai 3, dia akan menempatkan rekor baru. Meham. Aku ingat bahwa catatan terbaik yang ditetapkan oleh pakar dari persekutuan berbeda pada percobaan pertama mereka adalah lantai 2. Namun, orang itu adalah seorang jenius sejati. Bahkan pavilion mencoba merekrut mereka. Aula utama Battle Fortress meledak dengan keributan ketika semua orang fokus pada daftar peringkat sebelum menara pertempuran. Bahkan sekarang, orang-orang mengalir ke aula utama, semua berbicara tentang Si Feng. Untuk sementara waktu, Si Feng adalah titik fokus benteng. Cepat, lihat, bukankah itu Wen Hua? Kenapa dia ada di sini? Apakah kamu bercanda? Apakah dia di sini untuk menonton Si Feng? Siapa lelaki ini? Ketika semua orang mendiskusikan Si Feng, seorang wanita cantik berjubah seniman bela diri ungu merah muncul di aula. Seketika, fokus bergeser ke arahnya. Semua orang, termasuk kelompok Kong Haoran dan Mata Ungu, yang beristirahat di sudut, rahang terjatuh. Kebanyakan orang di domain dewa mungkin tidak mengenali wanita itu, tetapi dalam sistem pelatihan simulasi ini, Wen Hua adalah seorang selebriti. Semua orang tahu tentang dia. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia menemukan identitas Si Feng juga? Menyaksikan Wen Hua perlahan berjalan ke aula, menjadi pusat perhatian, rasa cemburu dan kekaguman yang tak terlukiskan membanjiri hati Purple Eye. Dalam hal penampilan, Wen Hua bahkan bisa berdiri bahu-membahu dengan Dewi Salju Ouroboros, salju lembut. Dalam hal bakat, bagaimanapun, Wen Hua melampaui Snow lembut dengan cepat. Wen Hua masih sangat muda, jauh lebih muda dari Snow lembut. Bagi para ahli, usia adalah bentuk modal. Beberapa orang dapat mencapai Realm Refinement pada usia muda 18, sementara yang lain hanya melakukannya setelah berusia 20 tahun. Meskipun hanya ada perbedaan usia 2 tahun, kesenjangan waktu ini dapat menentukan seberapa jauh seorang pemain akan pergi. Meskipun keduanya dianggap jenius, perbedaan bakat sangat besar. Jika seseorang mencapai Realm Refinement pada usia 18, ada peluang besar bagi mereka untuk mencapai puncak dunia game virtual selama masa hidup mereka. Mereka kemungkinan akan menjadi monster tua, menjadi ahli domain realm di masa depan. Namun, mereka yang berhasil memasuki alam refinement pada usia 20, tanpa peluang khusus, akan, paling banyak, menjadi eselon atas biasa di beberapa super guild. Sementara itu, pada usia muda 17, Wen Hua telah mencapai realm refinement. Saat ini, pada 19, dia telah mencapai puncak alam air mengalir. Monster tua pavilion berkomentar bahwa Wen Hua kurang inspirasi dan bisa menerobos ke alam void kapan saja. Seorang ahli void realm berusia 19 tahun akan memiliki peluang tanpa akhir di masa depan mereka. Pavilion rahasia telah memperlakukan Wen Hua seperti bibit langka dan berharga dan tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya. Monster tua pavilion sering menawarkan petunjuknya. Dia kemungkinan akan menjadi pewaris masa depan pavilion rahasia. Sementara itu, wanita luar biasa seperti itu benar-benar muncul untuk menonton pendatang baru. Mengapa ini tidak mengejutkan? Babak 894, Pedang Meister. Mengabaikan semua tatapan yang diarahkan padanya, Wen Hua mengambil tempat duduk di dekat portal Battle Tower dan memilih untuk menyaksikan kemajuan Si Feng di dalam menara. Menjadi penonton memungkinkan dia untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam menara dengan jelas, namun, mode penonton ini menghabiskan battle points. Selain itu, jumlah poin yang dibutuhkan oleh sistem tidak rendah, total 300 poin untuk dilihat seseorang, sistem akan secara otomatis memberikan 200 poin ini kepada pejuang. Untuk pendatang baru dan anggota pavilion rahasia, ini adalah harga yang tidak ada yang mau membayar. Membayar 300 poin untuk menyaksikan siapapun, selain dari para ahli yang berperingkat 50 besar, Ayuro hanya akan membuang-buang poin mereka. Terutama untuk pendatang baru yang nyaris tidak diketahui siapapun. Tak lama setelah Wen Hua duduk, seorang pria muda keluar dari portal bidang pelatihan. Ketika pria muda ini melihat Wen Hua, dia buru-buru berjalan ke arahnya. Bukankah itu musim gugur dingin? Kenapa dia ada di sini? Aku dengar dia berlatih seperti orang gila sejak perjalanannya ke Star Moon Kingdom. Dia pasti menerima semacam rangsangan di sana.
Sekarang, dia menghabiskan hampir seluruh waktu luangnya bertarung di dalam bidang pelatihan. Para anggota paviliun rahasia terkejut ketika mereka melihat Cold Autumn, yang muncul tiba-tiba, berjalan ke Wen Hua. 3 jenius besar paviliun rahasia adalah individu yang biasanya sangat sulit untuk ditemui, namun 2 dari mereka benar-benar muncul di Battle Fortress. Sungguh pemandangan yang langka untuk dilihat. Saudari Wen Hua, mengapa tiba-tiba kamu punya waktu untuk datang ke sini? Tanya musim gugur dingin ketika ia mencapai Wen Hua. Setelah duduk, dia melanjutkan, bukankah Paman Yuan mengatakan bahwa kamu akan menantang Sanctuary Gale Swordmeister, Ruthless Sky? Apakah kamu tidak akan beristirahat dan bersiap untuk pertempuran itu? Tidak peduli apa, dia adalah salah satu dari 8 pedang Meister Sanctuary. Aku pernah mendengar bahwa Ruthless Sky telah membuat kemajuan yang signifikan baru-baru ini, dan peringkatnya di daftar pakar telah naik dari 131 ke 117. Selain itu, ia bahkan mengganti salah satu senjatanya kemarin, dan petinggi mencurigai bahwa itu bisa menjadi senjata epik. Ini akan meningkatkan kekuatan tempurnya bahkan lebih. Melirik musim dingin, Wen Hua berkata dengan nada biasa, aku tahu semua itu. Meski begitu, aku masih akan mengalahkannya. Dibandingkan dengan pertempurannya yang akan datang, dia lebih tertarik pada pertempuran Si Feng ini. Sebelumnya, dia telah melihat pertempuran Si Feng dengan serius berkali-kali. Namun, pada akhirnya, rekaman video masih berupa rekaman video. Pengalaman itu jauh dari sebanding dengan menonton sendiri. Awalnya, dia bermaksud datang ke sini hanya untuk pelatihan kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah tiba, dia akan mendengar berita tentang seorang pendatang baru yang mengalahkan Violent Bear. Selain itu, nama pendatang baru itu bahkan Si Feng. Akibatnya, situasi ini sangat menarik minatnya. Sama seperti Si Feng, dia adalah pemain swordsman. Jika dia ingin meningkatkan pengalaman bertarungnya, tentu saja yang terbaik baginya adalah belajar dari sesama pendekar pedang. Hanya saja, tidak ada banyak pendekar pedang di paviliun rahasia dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa dia minta petunjuk. Pada saat ini, orang-orang ini tidak bisa lagi membantunya meningkatkan lebih jauh. Oleh karena itu, dia memilih untuk menantang pendekar pedang terkenal di domain dewa. Sekarang ketika pendekar yang berhasil mengalahkan Sirius telah muncul, dia jelas tidak bisa membiarkan kesempatan untuk mengamatinya bertarung lewat. Jika itu mungkin, dia bahkan ingin bertanding melawan Si Feng. Setelah itu, Wen Hua kembali untuk mengamati pertempuran Si Feng dengan tenang. Siapa orang ini? Dia sebenarnya mampu membangkitkan minat Suster Wen Hua. Musim gugur yang dingin menjadi bingung. Jika dia menyebarkan berita tentang hal ini, kemungkinan besar akan mengejutkan seluruh paviliun rahasia. Berpikir begitu, musim gugur dingin tiba-tiba memilih mode penonton juga. Selain itu, orang yang ia pilih untuk tonton adalah pendatang baru Si Feng. 300 poin mungkin banyak bagi ahli biasa paviliun rahasia, tetapi baginya, itu masih sulit diterima. Sial, ini gila. 2 jenius besar sebenarnya menyaksikan pertempuran Si Feng. Ini tidak nyata kan? Bukankah dia pendatang baru yang kuat? Bahkan mencapai lantai 3 adalah masalah. Apakah benar-benar layak menghabiskan 300 poin untuk mengawasinya? Mulut para pemain di aula utama terbuka lebar ketika mereka menyaksikan Wen Hua dan Cold Autumn dengan tenang duduk di samping portal Battle Tower. Sialan, mata ungu mengepalkan tinjunya saat dia melihat Wen Hua dan Cold Autumn. Akan lebih bagus jika kita datang ke sini beberapa hari sebelumnya. Tidak mungkin mengumpulkan 300 poin saat ini. Dia tahu siapa sebenarnya Si Feng. Jika dia melewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan pertarungannya, siapa yang tahu kapan dia akan mendapatkan kesempatan lain? Mengapa aku tidak meminjam beberapa poin? Aku mendengar bahwa selain dari duel, anggota Secret Pavilion juga akan meminjamkan battle points. Namun, kita harus membayar bunga 30% tambahan saat membayar kembali poin, kata Red Feather, menggertakkan giginya. Mata ungu segera mengangguk sebagai tanggapan. Dibandingkan dengan membayar suku bunga 30%, bisa menyaksikan pertarungan ini jauh lebih penting. Adegan ini membingungkan para anggota paviliun rahasia. Mereka tidak bisa memahami apa daya tarik yang dimiliki Si Feng untuk membangkitkan minat tidak hanya para jenius paviliun tetapi juga para pendatang baru. Di dalam Battle Tower, Si Feng saat ini berdiri di tengah dataran tanpa akhir dengan total 49 Prairie Lions dan 1 Prairie Lion King yang mengelilinginya. Prairie Lion, peringkat elit, level 30 HP 60.000 per 60.000. Prairie Lion King, elit khusus, level 30 HP 200.000 per 200.000. Sistem, kalahkan semua monster untuk maju ke lantai berikutnya. Setiap Prairie Lion yang terbunuh akan menghadiahi kamu dengan 1 combat point, dan membunuh Prairie Lion King akan menghadiahi kamu dengan 10 combat points. Tidak heran kelompok Kong Haoran tidak dapat membersihkan lantai pertama, pikir Si Feng sambil melirik singa yang mengepungnya. Dia kemudian melihat atributnya sendiri.
Saat ini, atributnya kira-kira sama dengan orang-orang dari pendekar tingkat 30 yang diarahkan pada senjata dan peralatan perunggu. Saat ini, dia adalah definisi pemain biasa. Kesulitan mengalahkan kesombongan singa ini akan sangat tinggi. Selain itu, tempat ini adalah padang rumput yang tak berujung, tidak menawarkan medan apapun yang bisa dimanfaatkan pemain, yang semakin menambah kesulitan. Roar! Prairie Lion King berteriak dengan marah dan maju. Bersamaan dengan itu, Prairie Lions di sekitar Si Feng menerkamnya juga. Seorang pemain biasa biasanya akan panik jika menghadapi serangan yang datang dari semua sisi. Mereka secara naluriah akan berusaha untuk keluar dari pengepungan. Adapun pemain ahli, mereka akan memilih untuk bertarung sambil mundur, perlahan tapi pasti membunuh monster ini. Namun, Si Feng tidak melakukan hal-hal ini. Dengan atribut pemain level 30 biasa, ia tidak punya peluang untuk mengalahkan Prairie Lion King. Sebaliknya, berusaha melakukan itu akan menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak menguntungkan. Menghadapi kebanggaan singa yang datang, Si Feng mulai mengacungkan pedang kembar di tangannya. Pada saat berikutnya, garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung melintas di sekitar Si Feng, membentuk semacam penghalang di sekelilingnya. Setiap singa yang datang padanya akan mengalami persendian dengan pedang Si Feng. Meskipun kekuatan Si Feng tidak cukup untuk mengusir Prairie Lions, dia masih berhasil menangkis lintasan serangan mereka sedikit. Dilihat dari jauh, setengah lusin Prairie Lions yang menyerang Si Feng tampaknya sengaja mengelilingi pendekar pedang, semua serangan mereka mendarat di udara tipis. Saat Prairie Lions ini bergerak melewati Si Feng, seberkas cahaya pedang akan menyerang tubuh mereka, menyebabkan lebih dari minus 1.500 kerusakan pada monster elit. Saat pertempuran berlanjut, Prairie Lions mati satu demi satu. Orang ini membersihkan Prairie Lions dengan sangat cepat. Musim gugur yang dingin dipenuhi dengan kejutan ketika dia mengamati adegan ini. Siapa orang ini? Dia tahu betul betapa sulitnya untuk berurusan dengan Prairie Lions ini. Hanya menghindari serangan mereka sangat melelahkan. Namun Si Feng sebenarnya bermain-main dengan monster elit ini seperti mereka anak kucing saat ini. Meskipun Si Feng memiliki atribut yang sama seperti yang dia lakukan ketika dia menantang lantai pertama, kecepatan clearing Si Feng setidaknya 2 kali lipatnya. Prairie Lions ini sama sekali tidak mengancam Si Feng. Hanya Prairie Lion King, yang kecepatannya jauh lebih cepat dan strength jauh lebih besar dari Prairie Lions, menghadirkan tantangan bagi Si Feng. Namun, memanfaatkan posisinya untuk memandu Prairie Lions, Si Feng mengubah Prairie Lions menjadi perisai baginya, meminta monster elit menerima semua serangan Prairie Lion King, sebagai gantinya. Setelah setiap blok berhasil, Si Feng juga akan menindaklanjuti dengan serangan balik, masing-masing pukulannya memberikan lebih dari minus 1.200 kerusakan pada elit khusus. HP Prairie Lion King jatuh pada tingkat yang terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Pada akhirnya, elit khusus mati bahkan tanpa berhasil mendaratkan kaki pada Si Feng, tubuhnya terbaring tak bergerak di tanah. Sementara itu, para pemain yang hadir di aula utama Battle Fortress tiba-tiba terdiam, masing-masing dari mereka menatap papan rekam lantai pertama menara pertempuran dengan ekspresi tercengang. Pada saat ini, rekor bersih tercepat di lantai pertama dari 47 menit 27 detik telah benar-benar rusak. Bab 895, catatan tak terbendung. Bagaimana dia begitu cepat? Keributan pecah di aula utama begitu para pemain melihat rekornya rusak. Tak satu pun dari mereka yang berani percaya bahwa itu benar. Rekor yang jelas untuk lantai pertama Battle Tower telah berdiri sejak lama. Kebanyakan orang membutuhkan hampir 2 jam untuk berurusan dengan monster di lantai pertama, mengambil setidaknya 2 kali lipat waktu rekaman. Bahkan yang terbaik dari 3 jenius agung pavilion rahasia relatif jauh dari catatan waktu yang jelas. Namun, Si Feng telah memecahkannya dengan mudah. 37 menit 24 detik. Semua orang menjadi sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam Battle Tower ketika mereka melihat rekaman baru ini. Apa yang dilakukan Si Feng untuk membersihkan lantai begitu cepat? Sister Wen Hua, siapa sebenarnya orang ini? Musim gugur dingin tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat rekaman baru ini. Catatan Battle Tower tetap tidak berubah selama bertahun-tahun sekarang. Bahkan jika seseorang bisa melampauinya, orang yang mampu melakukannya pastinya bukan pemuda seperti Si Feng. Namun demikian, seorang pendatang baru yang berasal dari persekutuan lain telah mengalahkan rekor terbaik lebih dari 10 menit. Kamu juga pernah melihat orang ini sebelumnya, jawab Wen Hua, tertawa. Aku pernah melihatnya sebelumnya, musim gugur dingin menjadi penasaran dengan kata-kata ini. Namun, dia tidak tahu di mana dia melihat Si Feng sebelumnya. Dia adalah Ye Feng, pendekar pedang puncak yang mengalahkan salah satu raja serigala dari serigala pertempuran, tambah Wen Hua, kata-katanya diinvestasikan dengan semangat juang yang kuat. Ketika dia hanya melihat video pertempuran Si Feng sebelumnya, dia hanya berpikir untuk bertanding dengannya. Namun, sekarang, apa yang ingin dia lakukan adalah melampaui pria itu.
Namun, apa yang harus dia lakukan pertama kali adalah mengalahkan Sanctuaris Gale Swordmeister. Dia adalah Ye Feng. Musim gugur dingin menganga saat dia melihat penampilan muda Si Feng. Meskipun Si Feng tampak relatif muda di domain dewa, musim gugur dingin berpikir bahwa usia sebenarnya Si Feng harus sekitar 25 atau 26. Namun, sekarang, tampaknya pria itu baru berusia 21 atau 22 tahun. Dia tidak jauh lebih tua dari Wen Hua, namun dia sudah berhasil mengalahkan Sirius yang legendaris. Meskipun ia terutama mengandalkan keunggulan peralatannya dan keunggulan skill, kemenangan tetaplah kemenangan. Sister Wen Hua, bukankah kamu terlalu jahat? Karena kamu sudah tahu bahwa dia adalah Ye Feng, mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku hampir melewatkan kesempatan besar untuk menyaksikan salah satu pertempurannya, gerutu Cold Autumn. Namun di dalam hati, dia merasa senang. Dengan biaya hanya 300 poin pertempuran, ia harus menyaksikan pertempuran seorang ahli seperti Si Feng. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Setiap orang memiliki peluang sendiri. Jika kamu melewatkannya, maka kamu hanya dapat menganggap diri kamu tidak beruntung. Sama seperti saat ketika Singa yang Mulia melawan tim pertempuran Asura. Siapa yang tahu bahwa pertempuran pada saat itu akan menjadi salah satu pertempuran paling berkesan di gelap arena? Wen Hua menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Baiklah, cukup berbicara. Fokus pada menonton. Kami tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini dengan mudah nanti. Sementara Wen Hua dan Cold Autumn mengobrol, banyak anggota pavilion rahasia juga mengertakkan gigi mereka dan memilih untuk menghabiskan 300 poin untuk menyaksikan pertempuran Si Feng. Seseorang yang mampu memecahkan rekor lantai pertama pasti memiliki kemampuan luar biasa. Setelah beberapa saat, jumlah orang yang menyaksikan pertempuran Si Feng bertambah menjadi 13, secara instan meningkatkan poin pertempuran Si Feng menjadi 3.500. Di dalam Battle Tower, ketika Si Feng berkembang ke lantai 2, ia dipindahkan ke sarang yang gelap. Visibilitasnya sangat rendah, dan visinya hanya mencapai 10 yard paling banyak. Dia juga bisa mendengar gemerisik yang datang dari sekelilingnya, suara itu sangat menyeramkan. Meskipun tidak ada banyak monster di lantai 2, kira-kira hanya 20, lingkungan gelap ini membuatnya jauh lebih sulit untuk menghindari serangan monster ini. Aku juga harus berusaha dan berlatih di lantai ini berkali-kali sebelum aku terbiasa dengan lingkungan ini. Cold Autumn mengungkapkan senyum ketika dia melihat Si Feng berdiri diam setelah tiba di lantai 2. Meskipun dia tidak hadir di medan perang, sudut pandangnya tidak jauh dari Si Feng. Selain itu, sebagai penonton, ia memiliki pandangan yang jauh lebih jelas tentang medan perang daripada Si Feng, dan bidang penglihatannya hampir 3 kali lipat dari Si Feng. Pada saat ini, 19 elit peringkat Nightwalker Tarantula dan 1 elit khusus peringkat Ghost Tarantula telah dikelilingi Si Feng. Nightwalker Tarantula, peringkat elit, level 30 HP 70.000 per 70.000. Ghost Tarantula, elit khusus, level 30 HP 240.000 per 240.000. Si Feng bisa mendapatkan 2 poin tempur untuk setiap Nightwalker Tarantula yang dia bunuh, sementara Ghost Tarantula akan memberinya total 40 poin jika terbunuh. Poin yang diberikan monster ini jauh lebih banyak daripada poin untuk monster di lantai pertama. Dengan jarak visual 10 yard, pemain akan memiliki waktu yang sangat singkat untuk bereaksi terhadap serangan apapun dari Tarantula. Di sini, bahkan menarik napas pada waktu yang salah dapat mengakibatkan kematian seseorang. Bahkan jika pemain hanya melawan monster dari level yang sama, kesulitan lantai 2 secara signifikan lebih tinggi dari lantai pertama. Oleh karena itu, jumlah ahli yang berhasil membersihkan lantai 2 di antara para peserta sistem pelatihan kali ini sangat rendah. Bahkan ahli Realm Refinement seperti Violent Bear telah gagal membersihkannya. Bagi Si Feng, lantai ini adalah permainan anak-anak. Setelah mencapai Void Realm, bahkan indera penglihatannya melemah tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Meskipun Si Feng tidak bisa melihat secara visual situasi di atas 10 meter, getaran dan suara yang melewati udara memungkinkan dia untuk menentukan posisi semua monster di dalam sarang. Sebelum monster bahkan sampai 10 meter darinya, Si Feng sudah mulai mengambil tindakan balasan yang tepat. Dibandingkan dengan singa di lantai pertama, tarantula besar di lantai 2 lebih mudah ditangani. Meskipun tarantula sedikit lebih cepat dari singa, kekuatan mereka lebih lemah. Hingga saat pertempuran berakhir, tak satu pun dari tarantula ini yang mendaratkan pukulan langsung ke Si Feng sekalipun. Hanya kecepatan serangan tinggi Ghost Tarantula yang berhasil memaksa Si Feng untuk memblokir serangannya beberapa kali, sebagai akibatnya menimbulkan sedikit kerusakan. Manuver dan serangan Si Feng benar-benar memukau para penonton pertempuran. Si Feng telah melawan monster seolah-olah dia hanya berjalan santai di taman. Selain dari prestasi ini, Si Feng juga telah memecahkan rekor lantai 2 yang jelas. Waktu rekaman asli adalah 32 menit 54 detik sedangkan waktu yang jelas Si Feng adalah 27 menit 35 detik.
Setelah itu, jumlah orang yang menyaksikan pertempuran Si Feng meningkat 15, meningkatkan poin pertempuran Si Feng lebih dari 3.000. Lantai 3 adalah neraka yang berapi-api. Mayoritas tanah di lantai ini sangat merah. Menginjak sepetak merah segera dikenakan luka bakar. Hanya area hitam hangus yang aman. Namun, ada sangat sedikit daerah seperti itu di lembah berapi-api ini. Para pemain akan membatasi pergerakan mereka saat bertarung di lantai ini. Sementara itu, lawan Si Feng untuk lantai ini secara drastis berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun hanya ada 10 monster di lantai ini, 10 dari mereka melayang-layang di udara. Flame Falcon, peringkat elit, level 30 HP 60.000 per 60.000. Flame Eagle, peringkat kepala suku, level 30 HP 900.000 per 900.000. Mereka mengatakan bahwa lantai 3 adalah ambang utama, dan sampai sekarang, hanya beberapa ahli yang berhasil membersihkan lantai 3. Seberapa jauh dia bisa pergi? Melihat Si Feng yang masih tak bergerak, banyak orang mulai bertanya-tanya bagaimana dia akan menghindari serangan Flame Eagle. Seorang kepala suku jauh lebih kuat daripada elit khusus. Untuk menghindari serangan dari monster seperti itu sudah sangat sulit. Untuk memulainya, belum lagi berbagai kendala lingkungan yang ditempatkan pada gerakan Si Feng. Tanpa metode yang tepat untuk mengatasi Flame Eagle, Si Feng akan segera kehilangan nyawanya di lantai 3. Ini agak menarik. Tidak heran mereka mengatakan bahwa Battle Tower memainkan peran penting dalam membimbing seseorang melalui berbagai bidang pertempuran. Ketika Si Feng mengambil di sekitarnya dan Flame Eagle melayang di atasnya, dia tiba-tiba mengerti apa yang terjadi di Battle Tower.